According to the data released today, July has already seen the hottest 3-week period ever recorded and the highest ever ocean temperatures for this time of year. The consequences are clear and they are tragic. For vast parts of North America, Asia, Africa and Europe, it's a cruel summer. For the entire planet, it is a disaster. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Makin panas nggak sih Jakarta sekarang tuh? Makin panas, Bu. Panasnya ya panas aja sih gitu. Panas banget ya? Panas banget. Panas banget, luar biasa panasnya. Ini kan emang kebetulan lagi musim panas nih Bang. Ini lebih panas banget dari tahun-tahun yang lalu. Panasnya ya luar biasa, berasa banget di badan. Kalau akhir-akhir belakangan ini sih saya ngerasain panasnya beda ya Kak. Yang saya lihat di TV-TV, di berita, banyak pemberitaan soal pemanasan global sih Kak ya. Ya memang berasa banget gitu, apalagi kalau narik pas siang-siang gitu. Capeknya lebih cepat, terus lebih cepat dehidrasi juga sih yang saya rasain. Pemanasan global sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga dengan artinya semacam perumpamaan, era pemanasan global saat ini sudah berakhir dan bahkan berlanjut menjadi era pendidikan global ya. Jadi emisi itu malah meningkat 60% dari sejak tahun 90 sampai dengan 2020. 10 tahun ke belakang itu bahwa telah terjadi peningkatan kurang lebih 1 derajat Celcius gas rumah kaca, bahkan kalau dibandingkan dari era industri, kemudian ada peningkatan dari level permukaan laut, kemudian bertambahnya potensi cuaca ekstrim, bencana hidrometeorologi di hampir di seluruh wilayah dunia. Di sejak tahun era industri, itu terjadi peningkatan yang signifikan, itu terjadi pada bulan Juli 2023. Dan kalau dirunut lagi, suhu yang terpanas bahkan beberapa tahun belakangan itu sempat 2019 itu suhu yang terpanas. Jadi kalau misalnya kita bikin delta T-nya, itu selisih antara suhu yang katanya sudah panas di 2019 itu sampai dengan bulan Juli, itu bahkan selisihnya mencapai 0,28 derajat Celcius. Ini cukup tinggi nih kalau kita lihat secara global ya. Selain panas yang kita rasakan secara langsung, dia akan berdampak juga pada pertanian, pada pangan. Akan sulit kita mengakses pangan karena misalnya gagal panen. Nah yang kedua itu kebakaran hutan dan lahan tadi ya, kebakaran hutan dan lahan. Terus kemudian kekeringan gitu, akan sulit juga mengakses air bersih gitu. Nah itu sih Mbak beberapa dampak nanti yang mungkin akan kita rasakan dan kita hadapi ke depan kalau kemudian kekeringan ini gitu atau panas ini akan berlangsung cukup lama gitu. Kenaikan tidak terlalu tinggi itu sebenarnya atribusinya atau yang berperan itu kan konsentrasi CO2-nya ya. Bagaimana kita bisa menekan laju peningkatan konsentrasi CO2 itu agar peningkatannya tidak terlalu pesat gitu ya di berbagai dunia gitu. Kebijakan-kebijakan itu kan harus ditata ulang. Bagaimana supaya memperkecil pembakaran bahan bakar fosilnya yang memang itu sumber dari karbon dioksida yang paling utama gitu kan. Kemudian bagaimana mengganti CO2 itu menjadi lebih banyak O2, berarti kan perlu ada pohon. Pohon itu kan adalah solusi yang paling murah dan setiap orang bisa berperan melakukan peredaman gitu ya, peredaman di lingkungan masing-masing supaya tidak terlalu panas. Hanya itu kan yang bisa dilakukan.